Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas daya inti gunanya saya MD ya Mr. DIY 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung ke analisis dulu ya untuk lihat reward bagian dividennya dulu ya. Oke, untuk Mr. DIY ya DIY ini memang dia relatif baru IPO ya di tahun buku 2024 gitu. Nah, di sini jadi belum ada riwayat bagian dividen. Ya gitu, jadi buat saya kalau nggak ada riwayat bagian dividen ya untuk sementara kalau saja laporan keuangan cari saham lain gitu ya. Jadi kalau saya itu biasanya wajib ya harus melihat perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Ya jadi minimal bagi dividen itu 3 tahun ke belakang. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen bisa jadi ya perusahaan memang baru IPO ya gitu. Jadi perlu waktu atau mungkin kalau misalnya udah lama ya perusahaan itu cuman untung di atas kertas saja gitu ya, atau ada masalah sama bisnisnya gitu, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaan aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi saya kalau yang seperti ini ya berarti belum masuk kriteria ya gitu. Cuman kembali ini adalah request gitu, jadi kita bahas ya. Oke, kita langsung pilih ke kas tarakasnya dulu ya. Ini 1,6 jutaan. Oke ya, kita harus lihat kas tarakas setiap kuartal. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi si uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan untuk posisi kasnya untuk Mr. DIY dia turun 58,8 miliar ya, turun 8%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Nah, berikutnya kita ke ekuitas, langsung pilih ke saldo laba yang ini nilainya ya. Ini harus kita lihat kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Gitu. Jadi si Mr. DIY sampai 2025 Q4 itu telah profit sebesar 2,1 triliun. Ya, jadi ini bagus ya, dia saldo labanya positif, cuman memang belum bagi dividen ya. Kita sebenarnya bisa aja gitu ya, banyak perusahaan yang sebelum-sebelumnya juga dia IPO di tahun buku yang sama gitu. Jadi misalnya ini kan IPO-nya 2024, nah di tahun buku 2025 dia bagi, di tahun 2025 dia bagi dividen gitu ya. Jadi dia membagikan semua keuntungan yang pernah ada sebelumnya gitu. Cuman misalnya DIY dia masih belum mau gitu ya. Kenapa ya? Saya nggak ikutin ya gitu ya, perusahaannya public expose-nya atau RUPS-nya nggak tahu ya. Jadi teman-teman yang cari aja infonya gitu. Oke, sekarang berikutnya kita lihat ke ekuitas milik ya. Cuman biasanya kalau perusahaan baru IPO biasanya memang agak jarang ya dia bagi dividen gitu. Karena apa? Mungkin belum stabil gitu ya. Nah, oke, sekarang kita untuk lihat saldo laba terhadap modal di 1,01 ya, 1 lah. Artinya Mr. DIY telah profit sebesar 1 kali modal awalnya ya. Jadi ibarat modal 1 miliar telah profit 1 miliar ya. Jadi ini udah balik modal pas gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau dengan kondisi seperti ini, nah baru dia bisa bagi dividen nih kayaknya ya, setelah kan balik modal nih gitu ya gitu. Nanti kita lihat tadi kondisi keuangan apakah memadai atau enggak ya untuk bagi dividen, karena syarat bagi dividen itu yang pertama saldo laba harus positif ya, artinya kan ada keuntungan. Kalau negatif defisit ya berarti kan perusahaan masih mengakumulasikan total kerugian. 2 gitu ya, harus ini ada uang kas yang cukup gitu. Kalau dia saldo laba positif tapi nggak bagi dividen, uang kasnya negatif ya berarti ya cuma untung di atas kertas saja gitu ya gitu. Dan yang ketiga ya disetujui oleh manajemen gitu. Jadi makanya cari perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya gitu ya gitu. Oke, sekarang PBV gitu, tadi udah kan ini PBV tapi ini premium ya, saya rasa di 5,4 gitu. Oke, sekarang ke laba ruginya ya gitu ya. Kita langsung pilih ke pendapatan yang ini nilainya untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Di sini kita lihat memang untuk pendapatan DIY ini tumbuh 16% ya di 1,1 triliun ya, memang bagus gitu ya. Nah, pendapatan nanti kurangnya harga modal, nanti kita dapat laba bruto yang ini nilainya ya. Oke, di sini kita lihat untuk laba bruto ini tumbuh ya 627 miliar, tumbuh 16% ya, ini bagus gitu ya. Nah, laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Nah, jadi misalnya nih 55% ya, artinya kalau misalnya DIY jual satu barang harganya 100.000 gitu ya, dia ambil profit kotor setidaknya 55.000 gitu secara umum gitu ya. Gitu secara umum gitu. Jadi makanya cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto itu nanti semakin besar ruang untuk laba bersihnya. Ya, laba bruto dikurang oleh beban operasional, beban pajak, baru nanti kita dapat laba periode berjalannya. Ya, laba bersihnya, yang ini nilainya. Yaitu dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak. Nah, di sini gitu ya, PBV mungkin premium, PER juga saya rasa premium ya di 20 kali. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share.
Ya, jadi kalau beli pairnya 20, holding periodnya setidaknya untuk 20 tahun. Gitu ya. Jadi maka banyak perusahaan investor yang cari perusahaan yang pairnya di bawah 5 di bawah 10 karena lebih masuk akal secara profitabilitas, ya. Nah, tapi ini laba bersihnya kelewat. Tadi ini tumbuh tipis ya, bagus 3% ya, tetap masih ada pertumbuhan, ini bagus gitu seperti ini gitu ya. Oke, sekarang berikutnya ke ini ya, penerimaan kas ya, untuk lihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaannya yang ini nilainya. Ini kita pindahin dulu. Di sini kita lihat nih bagusnya 100%, artinya customer bayarnya selalu full. Ya gitu, nggak lebih nggak kurang ya, bagus ya. Dan terima kasih tumbuh 1 triliun ya, tumbuh 15%. Nah, uang kas ini digunakan untuk aktivitas perusahaan. Ya, kita bayar dulu nih untuk operasional. Nanti dapat net CFO yang ini nilainya. Nah, ini bagus ya, nilai positif. Artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak cuma habisnya untuk bayar operasional aja ya. Dan ini ada peningkatan tumbuh 70% nih, bagusnya 538 miliar. Ya. Nah, berikutnya aktivitas ekspansi usahanya ya, di sini nilainya negatif ya, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Ya, di sini memang untuk negatif, memang dia sedikit lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya gitu ya. Nah, cuman memang kalau misalnya di sini gitu kita lihat dari capex ini jumlah tetap ya, jadi mungkin cenderung ke maintenance saya rasa. Ya, gitu. Nah, lalu untuk aktivitas pendanaannya di sini nilainya negatif ya, bagus. Artinya apa? Perusahaan dia melunasi pinjaman atau enggak dia bayar dividen. Ya, cuma kan nggak ada lihat bagian dividen, berarti kita lihat di sini ada pelunasan tuh ya. Gitu, pembayaran pinjaman, gitu, pembayaran sewa, gitu ya. Nah, kalau ambil pinjaman dia nilai positif. Ya gitu, dan di sini lihat nih ya polanya plus min dan ada penurunan kas setara kas ya. Artinya apa? Ya, artinya uang yang sudah dikumpulkan udah bayar operasional ada sisa ya, lalu untuk ekspansi bayar pinjaman gitu ya, dia ada kurang. Jadi makanya perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya. Nah, kalau polanya seperti ini sebenarnya ini masih bagus ya, masih sehat gitu. Perusahaan saya rasa masih bisa kok berani kasih dividen lah sedekah Rp1 per lembar gitu ya. Karena kalau misalnya lihat listed share di 25 miliar ya, bagikan aja 25 miliar aja. Simpel, nggak tahu kas ini masih cukup kok. Gitu ada 613 miliar. Nah, cuman kembali apakah manajemen mau nggak berbagi ya dengan keuntungan dengan pemegang saham lainnya? Gitu. Cuman kadang biasanya kalau polanya kayak gini udah ada penurunan kas, apalagi perusahaan menjaga posisi kasnya, bisa jadi perusahaan nggak bagi dividen. Ya, cuman rasanya kalau lihat seperti ini ada kemungkinan saya rasa perusahaan belum mau bagi dividen. Ya, bisa jadi sih. Cuman ya nanti lihat aja ya kalau di RUPS-nya apakah mau bagi dividen atau enggak. Berikutnya kita cek ke resiko bisnis ya berdasarkan likuiditas dan solvensi. Nah, kita naik dulu. Ini pindahin dulu. Ya, likuiditas jangka pendek 2175. Oke, di sini kita lihat rasio lancar bagusnya di 1,65, di atas 1,5. Rasio kas acceptable ya di 0,28. Nah, untuk short term debt-nya di sini utang usaha, akrual pajak, pinjaman aja ya satu, ini saya rasa pantesan. Jadi seperti ini nih. Ya, nah di sini kita lihat ya, gitu ya. Di sini kan kita lihat memang utang jangka pendek nggak ada, tapi ada yang jatuh tempo ya, yang ini. Nah, kalau kita lihat untuk kas terhadap short term DP ini di 0,7 ya, artinya apa ya? Kewajiban utang bank yang harus lunas kurang lebih itu ada 792 miliar. Uang di dompet 613 miliar nih ya. Jadi dia memang perusahaan memang harus menjaga kasnya gitu supaya bantu bisa melunasi pinjamannya. Ya gitu, memang ini secara cash flow ini sehat gitu, masih bagus gitu ya. Cuman mungkin untuk jaga-jaga gitu, kalau misalnya ada amit-amit ada sesuatu, setidaknya untuk pembayaran utang bisa lancar gitu. Jadi saya rasa ini sih memperkuat perusahaan mungkin nggak bagi dividen. Kalau bagi dividen juga mungkin nilainya kecil sekali ya, bisa jadi sih gitu. Oke, sekarang untuk jangka panjangnya liabilitasnya kita pindahin dulu. Di sini DER masih rendah ya di 0,8. Untuk long term DP masih ada ini pinjaman bank, kita pindahin dulu. Oke, di sini kita lihat long term to equity masih rendah ya, dia masih di 0,19 gitu, jadi masih ada ruang gitu ya. Jadi sebenarnya secara cash flow ini sebenarnya bagus. Ya, secara likuiditas sebenarnya masih acceptable, segitu masih oke. Gitu ya, masih rendah resiko, mungkin cenderung ke menengah. Gitu ya, gitu. Secara solvensi ini masih rendah resiko gitu, jadi masih bagus gitu. Cuman ya tadi belum ada dividen, berarti perusahaan masih mungkin katakanlah belum terbukti ada nilai tambah untuk memegang sahamnya ya, belum ada bukti nyata keuntungan gitu. Buat saya sih
nggak masalah tadi ya satu dividen Rp1 per lembar ya, karena Rp1 itu tetap itu adalah bukti keuntungannya untuk pemegang saham ya. Nah jadi saat dipindahkan ya tadi ya Mr. DIY masih perlu waktu ya untuk membuktikan perusahaan ini memang benar-benar terbukti profit dari bisnisnya ya dan punya kondisi keuangan yang sehat. Ya gitu lewat bagi dividen gitu sebenarnya gitu. Nah cuman memang ya satu sisi dia udah bagus ya karena dia sudah profit, dia udah balik modal, rasio 1 terhadap modal udah 1 gitu. Nah tapi PPV memang premium ya di 5,4, PER juga premium ya di 20 kali. Cash flow bagus sebenarnya gitu meskipun ada penurunan kas setara kas gitu ya. Nah di sini memang untuk total debt memang adalah kenaikan sedikit ya gitu, naik sekitar 80 miliar lah ya ini. Secara likuiditas memang segini masih lumayan acceptable gitu ya, masih lumayan, solvensi juga masih rendah, resiko ya cuman kembali ya kalau saya sih resiko sih mungkin rendah ke menengah gitu, cuman cenderung ke menengah gitu karena kalau mau benar-benar rendah saya rasa ya harus ada dividen ya, ada nilai tambah gitu, terbukti untung. Oke itu aja mungkin menurut saya untuk DIY ya, dan kalau teman-teman selalu saya ingatkan ya kalau analisis laporan keuangan seperti itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya melihat kinerja masa lalu. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya, kalau harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga untuk valuasi memang hanya pakai PBV dan PER ya gitu. Jadi sederhana saja kok teman-teman, ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat gitu ya. Misalnya bilang Pak Edwin salah nih, harusnya jangan pakai PBV pakai PER tapi lihat growth-nya gitu ya silakan ya gitu ya, misalnya pakai DCF gitu atau pakai DDM, enterprise value dan seterusnya, silakan pakai aja gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang gitu. Oke teman-teman itu aja, kalau ada pertanyaan dari Kosam langsung tulis di kolom komentar ya, dan terima kasih sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.